Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari uh, Rombel K2 S1 Akuntansi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan matkul praktik biaya akuntansi untuk pertemuan ke-9. Nah, untuk anggotanya itu terdiri dari Iklimas Salsabila, ada Sinta Dela Kurotul Aini, dan juga ada Dina Devten Finisari. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Oke, untuk yang pertama itu untuk mencari unit ekuivalen. Nah, yang pertama itu untuk Departemen Pemanggangan. Nah, unit ekuivalen yang ditransfer keluar itu ada 18.000. Itu tuh dari jumlah unit yang ditransfer dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan selama periode berjalan. Itu ada 18.000. Nah, untuk bahan bakunya itu tuh emang kosong karena di soal itu tidak dijelaskan bahan bakunya itu berapa. Kemudian untuk tenaga kerja itu 18.000 dan juga untuk overheadnya itu 18.000. Nah, itu tuh didapat dari eh, jumlah unit yang ditransfer tadi. Kemudian untuk unit ekuivalen persediaan akhir itu tuh didapat dari jumlah unit persediaan akhir yaitu sebanyak 3.000. Nah, untuk bahan baku itu tuh sama, jadi tidak ada karena tidak dijelaskan di soal. Dan juga untuk tenaga kerjanya itu sebanyak 1.200. Itu tuh didapat dari 40% dikali dengan 3.000. Nah, untuk overheadnya juga sama, itu dari 40% dikali 3.000. Karena di soal itu dijelaskan bahwa 40% selesai untuk tenaga kerja dan juga overhead. Nah, untuk total biaya ekuivalen untuk departemen selanjutnya itu sebanyak 21.000, untuk tenaga kerja ada 19.200 dan juga untuk overhead ada 19.200. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada Departemen Pengawasan. Nah, di Departemen Pengawasan ini untuk unit ekuivalen yang ditransfer keluar itu ada 19 ada 19.800. Jadi itu diperoleh dari pernyataan di soal, yaitu jumlah unit ditransfer dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi selama periode berjalan. Nah, kemudian untuk bahan bakunya itu juga tetap sama, ada 19.800, tenaga kerja dan juga overhead itu sama 19.800. Nah, kemudian untuk unit ekuivalen persediaan barang akhir itu sebanyak 4.000, itu sudah dijelaskan di dalam soal. Dan untuk yang bahan baku itu nol. Kenapa? Karena jumlah unit di persediaan akhir untuk bahan baku itu 0%. Jadi 0% dikali dengan 4.000 itu hasilnya nol. Dan untuk yang tenaga kerja itu sebanyak 2.400. Itu tuh dari 60% dikali dengan 4.000. Nah, untuk yang overhead juga sama, itu 60% juga dikali 4.000. Nah, kenapa 60%? Karena di soal itu sudah dijelaskan bahwa 60% selesai untuk tenaga kerja dan juga overhead. Kemudian untuk yang unit ekuivalen barang cacat, ini di Departemen Pengawasan itu ada sebanyak 200 unit yang cacat selama periode berjalan. Nah, untuk bahan baku sendiri itu nol karena di jumlahnya itu, jumlah persediaannya itu 0% dan juga untuk tenaga kerja itu sama 60% dan juga overheadnya 60%. Jadi hasilnya ada 120 untuk tenaga kerja dan juga 120 untuk overhead. Kemudian untuk total unit ekuivalen itu tuh untuk hasilnya yang departemen sebelumnya itu sebanyak 24.000. Kemudian untuk bahan baku itu ada 19.800. Untuk tenaga kerja itu ada 22.320 dan juga overhead ada 22.320. Next.
Selanjutnya yaitu nomor satu, membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan di bulan April dengan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama itu ada schedule kuantitas, yaitu persediaan awal, itu tuh 4.000, itu dari buku di halaman 71, bagian Departemen Pemanggangan, jumlah persediaan awal ada 4.000. Selanjutnya dimulai di periode ini itu bahan baku 0% karena tidak ada, tenaga kerja 70%, overhead pabrik juga 70%, dengan jumlah 18.000. Selanjutnya itu di jumlah itu dengan hasil 22.000. Selanjutnya ditransfer ke Departemen Pengemasan. Persediaan akhirnya itu sama ada di halaman 71, yaitu 18.000. Hilang dalam prosesnya itu tidak ada. Terus ada ditransfer ke Departemen Kepengawasan itu 18.000, persediaan akhirnya itu 3.000, hilang dalam prosesnya itu tidak ada dengan jumlah 21.000. Selanjutnya itu biaya dibebankan ke departemen, yaitu persediaan awal itu yang pertama biaya departemen sebelumnya itu tuh ada pada halaman 71 sebesar 26.460.000, tenaga kerja sebesar 4.794.000, dan overhead sebesar 14.260.000. Dengan total biaya di persediaan awal itu ada 45.514.000. Selanjutnya biaya ditambahkan selama periode berjalan. Itu yang pertama ada biaya departemen sebelumnya, itu sama di halaman 71 sebesar 128.520.000, tenaga kerja 29.766.000, overhead overhead itu sebesar 89.216. Selanjutnya itu ada unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalennya ini biaya departemen sebelumnya itu sebesar 21.000, tenaga kerja sebesar 19.200, overhead itu sebesar 19.200 juga. Unit ekuivalen ini tuh didapat dari sebelumnya tadi sudah dibahas oleh Dinda. Terus ada eh, biaya unit. Buat biaya per unit, buat biaya departemen sebelumnya itu biaya per unitnya itu ada 7.380. Itu tuh didapat dari total biaya, total biaya, eh biaya unit itu persediaan awal ditambah biaya periode berjalan. Terus hasilnya itu dibagi unit ekuivalen. Yang kedua itu ada tenaga kerja itu tuh sebesar 1.800, perhitungannya sama. Terus yang ketiga itu ada overhead itu sebesar 5.389. Total dari biaya ditambahkan selama periode berjalan itu ada 247.502.000. Total dari biaya per unitnya ini ada 14.569. Nah, total biaya yang dibebankan ke departemen itu ada 293.016.000 rupiah. Selanjutnya, ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu ada ditransfer ke Departemen Pengemasan. Ini tuh dengan ada unitnya itu 18.000, presentasinya itu 100%, unit ekuivalennya itu 18.000, biaya per unitnya itu 14.569. Ini tuh didapat dari eh, total biaya per unit yang tadi. Total biayanya itu ada 262.242 juta 242.000. Itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Selanjutnya barang dalam proses persediaan akhir. Yang pertama itu ada biaya departemen sebelumnya dengan unit 3.000, presentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 3.000, biaya per unitnya itu
7.380, dengan totalnya itu ada 22.140.000. Yang kedua itu ada tenaga kerja dengan unitnya itu 3.000, presentase penyelesaiannya itu 40%, unit ekuivalennya itu 1.200, biaya per unitnya itu ada 1.800. Total biayanya itu ada 2.160. Selanjutnya overhead dengan unit 3.000, presentase penyelesaian 40%, unit ekuivalennya 1.200, biaya per unitnya 5.389, dengan total biayanya itu 6.466.800. Total dari biaya biaya total dari barang dalam proses persediaan akhir itu ada 30.766.800. Ini ditambahkan dengan total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan 262.242.000 ditambah dengan 30.766.800, dengan hasil 293.008.800. Selisih pembulatannya itu tuh dari biaya yang sebelumnya yang tadi itu 209, dari biaya yang dibebankan ke departemen sebesar biaya 293.016.000 dikurangi dengan total biaya yang total biaya yang dipertanggungjawabkan. Itu ketemu selisihnya yaitu 7.200. Yang selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama itu ada schedule kuantitasnya. Untuk persediaan awalnya itu sebesar 6.000, itu didapat dari pernyataan di soal, yaitu di jumlah unit persediaan awal bagian Departemen Pengemasan. Kemudian dimulai untuk periode ini itu sebesar 18.000 dengan presentasi bahan baku 0%, tenaga kerja 40%, dan overhead 40%. Nah, ini itu didapat juga di halaman buku nomor 73. Situ juga udah ada pernyataan untuk jumlah unit dimulai di Departemen Pengemasan selama periode berjalan. Ya, selama periode berjalan. Kemudian dijumlahkan, hasilnya itu ada 24.000. Kemudian untuk yang kedua itu ada ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 19.800. Kemudian ada persediaan akhir 200 dan juga rusak dalam proses sebesar 4.000. Ini juga didapat di halaman buku nomor halaman 73. Jumlahnya itu ada 24.000. Kemudian ada biaya yang dibebankan ke departemen. Yang pertama ada persediaan awal. Untuk biaya departemen sebelumnya sebesar 85.410.000. Untuk tenaga kerja sebesar 7.190.400. Kemudian untuk overhead ada 10.909.200. Kemudian ditambahkan yaitu total biaya di persediaan awalnya sebesar 103.509.600. Untuk nilainya ini juga didapatkan dari halaman 73. Kemudian ada biaya ditambahkan selama periode berjalan, yaitu yang pertama ada biaya departemen sebelumnya sebesar 262.242.000. Ya, ini itu didapat dari perhitungan yang sebelumnya yang di nomor 1. Didapat dari sini, ditransfer ke Departemen Pengemasan. Kemudian untuk unit ekuivalennya itu sebesar 24.000. Nah, untuk unit ekuivalen sendiri ini itu didapat dari perhitungannya awal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian biaya per unitnya sebesar 14.486. Ini itu didapat dari
eh, biaya departemen sebelumnya di persediaan awal ditambah biaya departemen sebelumnya di periode berjalan ini kemudian dibagi sama unit ekuivalennya menghasilkan 14.486. Kemudian untuk bahan baku sebesar 151.192.800, untuk unit ekuivalennya sebesar 19.800, untuk biaya per unitnya itu 7.636. Untuk caranya juga sama. Kemudian yang tenaga kerja itu total biayanya itu sebesar 55.975.200. Untuk unit ekuivalennya sebesar 22.320 dan biaya per unitnya itu adalah 2.830. Kemudian untuk overhead itu di total biayanya sebesar 84.662.400, unit ekuivalennya sebesar 22.320 dan biaya per unitnya adalah 4.255. Nah, untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu, untuk total biayanya ada 553.472.400. Ini itu di jumlah selama periode ditambahkan dari biaya departemen, bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Kemudian untuk total biaya per unitnya itu ada 29.207. Kemudian total biaya yang dibebankan ke departemen itu sebesar 656.982.000. Ini itu didapat dari penjumlahan antara total biaya di persediaan awal sama total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Kemudian ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu sebesar 19 unitnya itu sebesar 19.800, untuk presentasi penyelesaiannya itu 100%, kemudian menghasilkan unit ekuivalen sebesar 19.800 dan biaya per unitnya itu ada 29.207 dan total biayanya itu adalah 578.288.700. Nah, unit unit ekuivalen ini itu didapat dari unit dikalikan dengan presentasi penyelesaiannya. Untuk biaya per unitnya itu didapat dari total biaya yang ditambahkan tadi. Kemudian untuk total biayanya itu didapat dari biaya per unit dikali dengan unit ekuivalen. Kemudian ada barang catat yang dibebankan ke overhead pabrik. Itu yang pertama ada biaya departemen sebelumnya. Unitnya itu sebesar 200, presentasinya itu 100%, dan unit ekuivalennya itu adalah 200 karena di sini presentasi penyelesaiannya itu ada 100. 100 dikalikan dengan 100% dikalikan dengan 200 menghasilkan 200. Untuk biaya per unitnya itu sebesar 14.486 didapat dari perhitungan yang sebelumnya. Perhitungannya di sini. Kemudian menghasilkan ini tuh totalnya, yaitu total biayanya yang biaya departemen sebelumnya, yaitu 2.897.100, yaitu dapat dari 14.486 dikalikan dengan 200. Kemudian ada tenaga kerja, unitnya sebesar 200, presentasinya 60%, dan unit ekuivalennya sebesar 120. Kemudian untuk biaya per unitnya yaitu 2.830 dan total biayanya itu ada 339.600. Kemudian yang overhead unitnya sama 200, presentasi penyelesaiannya juga 60%, unit ekuivalennya 120 dan biaya per unitnya itu 4.255 dan total biayanya itu 510.600. Kemudian ketiganya ini dijumlahkan untuk menghasilkan total biaya barang catat yang dibebankan ke overhead pabrik, yaitu sebesar 3.747.300. Kemudian ada barang dalam proses di persediaan akhir. Untuk departemen sebelumnya itu sebesar 4.000, kemudian presentasinya 100%,
kemudian unit ekuivalennya sebesar 4.000, dan biaya per unitnya adalah 14.486. Ini sama yang atas. Untuk total biayanya tinggal dikalikan 4.000 sama 14.486. Nanti ke bawahnya juga sama, tinggal dikalikan saja, yaitu menghasilkan jumlah 57.944.000. Kemudian tenaga kerjanya unitnya 4.000, penyelesaiannya 60%, ekuivalennya 2.400, dan biaya per unitnya 2.830, menghasilkan total biayanya untuk tenaga kerja itu 6.700 6.792.000. Kemudian untuk overheadnya itu juga 4 unitnya 4.000, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 2.400, menghasilkan 4.255. Ya, totalnya itu ada 10.212. Kemudian dijumlahkan, yaitu menghasilkan 74.948.000. Kemudian dijumlahkan dari 5 yang ditransfer ke persediaan barang jadi, barang cacat yang dibebankan sama barang dalam proses menghasilkan 656.984.000. Nah, di sini tuh tidak ada selisih pembulatan karena antara yang dipertanggungjawabkan sama biaya yang total biaya dibebankan departemen itu sama. Kemudian menghasilkan total biaya yang dipertanggungjawabkan itu 656.984.000. Oke, untuk yang selanjutnya, itu untuk soal nomor 3, yaitu jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Nah, di sini ada jurnal untuk mencatat transfer dari unit Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengawasan. Untuk tanggalnya, tanggal 30 April 2016. Akunnya yaitu barang dalam proses Departemen Pengemasan, yaitu 262.242.000 di debit, dan untuk kreditnya barang dalam proses Departemen Pemanggangan, yaitu sama 262.242.000. Nah, ini tuh didapat dari tadi Departemen Pemanggangan itu kan ditransfer, Departemen Pemanggangan itu tuh ditransfer ke Departemen Pengemasan. Nah, jadi tadi di laporan produksi Departemen Pemanggangan itu ada, yaitu sebanyak 18.000 dikali dengan 14.569. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Untuk jurnalnya itu ada persediaan barang jadi sebanyak 578.288.700. Kemudian untuk persediaan barang cacat itu di debit sebanyak 1 juta. Itu tuh didapat dari nilai jual barang cacat dikali dengan jumlah unitnya, yaitu 5.000 dikali dengan 200. Dan kemudian untuk akun pengendali overhead itu juga di debit sebanyak 2.747.300. Dapat dari tadi di total barang yang cacat yang dibebankan ke overhead itu dikurangi dengan persediaan barang cacat. Jadi sebanyak 3.747.300 dikurangi dengan 1 juta. Kemudian barang dalam proses Departemen Pengemasan itu dikredit sebanyak 582.036.000. Kemudian untuk yang soal selanjutnya yaitu mengenai jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Nah, untuk jurnal sendiri itu ada kas di debit sebanyak 1 juta dan juga ada persediaan barang cacat di kredit sebanyak 1 juta. Ini didapat dari tadi nilai jual untuk barang cacat itu kan 5.000 dikali dengan jumlah unit barang cacat itu 200. Jadi menghasilkan nilai 1 juta. Baik, karena presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.